Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang maha kasih dan maha sayang. Di dalam bentangannya kuasa semesta alam yang telah mengilhamkan kepada setiap hati nurani hamba-hamba yang beriman berupa ketenangan, ketentraman, keindahan dengan berzikir kepadanya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau senantiasa berzikir di setiap keadaan. Kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya semuanya saja dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan wal ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk dan bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat kalamnya, sabda kekasihnya, serta limpahan cahaya ilmu dari guru agung Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Hadirlah di hadapan kita sepercik dari cahaya hikmat pengetahuannya tentang zikir yang penulis beri judul Zikir Cahaya di atas Cahaya, mereguk nikmatnya mahabbah dan ma'rifat, yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwan wal ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mengarungi semesta ilmu dinul Islam, agama Islam ini, khususnya ilmu tasawuf, adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan sangatlah penting, serta wajib bagi mereka yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan selamat di akhirat kelak, serta yang mendambakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin meniti jalan rohani menuju Allah itu diibaratkan adalah orang yang ingin mengarungi samudra yang luas dan dalam. Maka baginya tidak cukup hanya dengan berlayar di permukaannya saja. Jika itu yang ditempuh, tentu yang dilihat hanyalah lautan atau samudra yang luas tak bertepian. Yang lebih konyolnya, kadang ia sudah menganggap atau merasa cukup dengan puas yang tiada tara, dan dengan mengatakan kepada khalayak ramai, kepada jamaahnya, kepada umat, bahwa lautan atau samudra itu indah sekali, airnya berwarna biru, riak gelombangnya sambut menyambut tiada putusnya, disertai dengan angin yang sejuk, yang sepoi-sepoi. Wis pokoknya lautan itu, samudra itu ya ini yang nampak di permukaan saja. Ini berarti hanya sebatas syariat saja. Padahal untuk mengetahui dan memahami, melainkan juga kita harus menyelam ke dasar lautan atau samudra yang paling dalam, sehingga kita bisa mengetahui dan merasakan keindahan yang ada di dalam samudra atau lautan, sampai kita bisa menemukan harta karun yang terpendam, yaitu mutiara yang unik dan mahal harganya. Ikhwan wal ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendalami ilmu tasawuf atau tarekat, maka kita harus betul-betul mendalami, mengamalkan riyadoh yang tentunya sangat berat. Tapi kita harus tempuh itu, kita harus amalkan riyadoh itu jika kita ingin mengetahui ilmu tasawuf ataupun tarekat. Dan buku yang sekarang akan kita bedah, yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak hanya berbicara tentang ilmu tasawuf dan seluk-beluknya,
Juga buku ini membahas tentang zikir ala tarekat beserta cahaya keagungan dan keindahannya. Juga buku ini, yaitu buku Zikir Cahaya di Atas Cahaya, ini juga membahas bagaimana cara memahami konsep dan metode zikir dengan benar, sehingga dengan zikir tersebut meningkat setahap demi setahap, dari zikir hasanah menjadi zikir derajat, terus menerus meningkat terus menjadi zikir mahabbah dan juga zikir ma'rifat. Setelah itu kita akan mencapai makom tersebut, yang hasilnya kita dapat adalah zikir itu akan menjadi solusi bagi permasalahan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwan wal akhwat semuanya, walaupun zikir adalah amalan yang sangat sederhana dan mudah untuk diucapkan, juga dilafadzkan, waktunya pun tidak terbatas di mana saja kapan saja, tapi implementasi itu adalah dirasa sulit. Sebagaimana misalnya contoh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira, berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat yang 41. Orang yang belum belajar ilmu tasawuf atau mengamalkan tarekat ini akan sangat sulit untuk mempraktekkan bagaimana zikir yang sebanyak-banyaknya itu. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, sebanyak-banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akan sangat sulit untuk mempraktekkan atau mengamalkan ayat ini. Maka buku ini akan menguak atau membahasnya seluk-beluk zikir, bagaimana cara zikir yang sebanyak-banyaknya dengan metode zikir agar kita bisa mengamalkannya. Selain itu juga ikhwan akhwat semuanya, buku ini akan menuntun kita dengan zikir tersebut kita bisa mengenal dan menembus batas diri rohani yang bersifat halus, sehingga kita bisa menemukan Tuhan, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan catatan jika ikhwan dan akhwat mau mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sabda kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, Banaitu fi jawfi bani abdam qasran wa bi qasri sadran wa bi sadri qalban wa bi qalbi fuadan wa fi fuadi saghaf wa bi saghaf lub wa bi lub sir wa bi siri ana. Yang artinya adalah di dalam diri anak Adam, kata Allah, aku bangun istana qasr. Wabi qasri sodron, di dalam istana itu ada di dalam dada. Wabi sodri qalb, di dalam sodr itu ada qalb. Wabi qalb fuad, di dalam qalbu itu ada fuad. Wabi fuad saghaf, di dalam fuad itu ada saghaf. Di dalam saghaf wabi saghaf lub, di dalam saghaf itu lub. Wabil lub sir, di dalam lub itu ada sir. Dan wabi siri ana, di dalam sir itu ada ana, aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini membahasnya. Dan juga buku ini juga membahas tentang semesta keagungan, kemuliaan, keutamaan zikir tarekat, dan tidak ada yang sebanding dengannya, sahabat, ikhwan akhwat semuanya. Sungguh nikmat keindahan bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat dan diingatinya, selalu bersyukur atas karunia-Nya yang semakin melimpah, kebahagiaan hadir darinya, damai, tenang, tentram, nyaman berada dalam naungannya, dikarenakan kolbu hati nurani kita telah diisi dengan kebesaran dan keagungannya. Dunia berada di dalam genggaman, di bawah kendali iman di dalam kolbu, dan tidak akan habis untuk melukiskan keagungan zikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan akhirnya hanya kepada Allah satu-satunya tempat berharap. Mudah-mudahan kita ditunjukkan yang hak itu hak, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengikutinya, dan menunjukkan kepada yang batil itu batil, dan memberikan kemampuan kita untuk menjauhinya atau meninggalkannya. Ya Rabb, ya Allah, wahai Zat yang membolak kebalikan hati, tetapkan kolbu ini, hati nurani ini kepada agamamu ya Allah yang lurus. Ya Allah, tancapkan, tanamkan di dalam kolbu hati nurani ini benih-benih cinta hanya kepadamu ya Allah, agar di dalam diriku tumbuh bunga-bunga cinta, mahabbah, kasih dan sayang yang akan menebarkan wewangian di sekeliling hamba ya Allah. Dan berikanlah untuk hamba ya Allah intan permata mutiara yang indah, yaitu kolbu hati nurani yang tersinari cahaya makrifat kepadamu ya Allah, sehingga kolbu ini yang ada hanyalah kebesaranmu, keagunganmu, keindahanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bikin ikhwan akhwat yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita bahas halaman demi halaman untuk menguak cahaya di atas cahaya yang ada di dalam buku ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.